Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sih negara Italia dan negara Spanyol bisa disebut negara maju? Padahal secara geografisnya Eropa Selatan bergantung kepada sistem perekonomian yang bernilai rendah, yaitu pariwisata. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat mereka termasuk dalam kategori negara maju? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas secara sistematis dalam video ini. Tenang, kita gak cuma bahas wisata aja atau sepak bola aja kok. Tapi juga faktor-faktor yang membuat mereka benar-benar dikategorikan sebagai negara maju. Pun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rai Rehandi Rahayu. Saya Muhammad Irfan Keji. Saya Nabila Febria Zahra. Saya Husna Amalia Zahra. Saya Dalil Fitri. Saya Nadia Aida. Italia adalah negara maju di Eropa Selatan yang berbentuk seperti sepatu bot dan dikelilingi oleh Laut Mediterania. Negara ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan Alpen hingga wilayah pantai yang indah. Secara historis, Italia merupakan pusat kekaisaran Romawi dan juga tempat lahirnya Renaissance yang menjadikannya berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban Barat. Italia memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Selain itu, negara ini memiliki sumber daya alam seperti gas alam, marmer, serta lahan pertanian yang subur untuk tanaman anggur dan zaitun. Dari aspek sosial, masyarakat Italia sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan tradisi, serta mayoritas beragama Katolik. Italia termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi, sistem kesehatan yang baik, serta indikator ekonomi atau sektor ekonomi yang kuat di bidang industri, pariwisata, dan jasa. Meskipun dengan begitu, Italia juga menghadapi tantangan seperti penurunan jumlah penduduk dan penuaan populasi. Portugal merupakan salah satu negara maju yang terletak di Eropa Selatan, tepatnya di bagian barat semenanjung Iberia dan berbatasan langsung dengan Spanyol serta Samudra Atlantik. Portugal dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah maritim yang kuat, terutama pada masa penjelajahan dunia dengan tokoh seperti Vasco dan Gama, yang berhasil membuka jalur perdagangan ke Asia. Dari kondisi alamnya, Portugal memiliki iklim yang cukup beragam, namun secara umum termasuk iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang relatif sejuk. Selain itu, Portugal juga memiliki sumber daya alam seperti mineral, serta lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk menghasilkan anggur, zaitun, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Dari segi sosial, mayoritas penduduk Portugal itu beragama Katolik dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang sudah cukup baik. Sebagai negara maju, Portugal memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi serta didukung oleh sektor ekonomi seperti pariwisata, industri, dan jasa. Namun, Portugal juga menghadapi tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang cenderung rendah dan penuaan populasi. Spanyol merupakan salah satu negara maju yang terletak di Eropa Selatan, tepatnya di semenanjung Iberia dan berbatasan dengan Portugal serta Prancis. Ibu kotanya adalah Madrid. Secara sejarah, Spanyol pernah menjadi kekuatan besar dunia, terutama setelah masa penjelajahan dan kolonialisme, yang membuatnya berpengaruh dalam perkembangan global. Negara ini juga pernah mengalami masa sulit, seperti Perang Saudara, sebelum akhirnya menjadi negara demokrasi modern. Dari kondisi alamnya, Spanyol memiliki iklim yang cukup beragam, namun didominasi oleh iklim Mediterania, dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang relatif sejuk. Spanyol juga memiliki sumber daya alam yang cukup lengkap, mulai dari mineral, lahan pertanian yang subur, hingga potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Dari segi sosial, masyarakat Spanyol dikenal terbuka, menjunjung kehidupan sosial dan keluarga, serta memiliki budaya kerja yang cukup fleksibel. Sebagai negara maju, Spanyol memiliki ekonomi yang kuat, terutama di sektor pariwisata, industri, dan jasa dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Namun, Spanyol juga menghadapi beberapa tantangan, seperti tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan angka kelahiran yang rendah. Yunani atau yang dikenal secara internasional sebagai Greece merupakan salah satu negara maju yang terletak di Eropa Selatan,
tepatnya di bagian selatan semenanjung Balkan dan berada di antara 3 benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Secara geografis, Yunani dikenal memiliki ribuan pulau dengan garis pantai yang sangat panjang, sehingga menjadikannya kuat di sektor pelayaran dan pariwisata. Jika dilihat dari sejarahnya, Yunani punya peran penting karena menjadi tempat lahirnya peradaban kuno, termasuk sistem demokrasi yang masih digunakan sampai sekarang. Untuk iklimnya, Yunani termasuk iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang cukup sejuk. Yunani juga memiliki sumber daya alam seperti mineral, serta potensi besar di bidang energi terbarukan dan perikanan. Selain itu, hasil pertanian seperti zaitun dan anggur juga cukup terkenal. Dari sisi sosial, masyarakat Yunani dikenal masih menjunjung tinggi nilai tradisi, keluarga, dan budaya dengan mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Sebagai negara maju, Yunani memiliki sektor ekonomi yang cukup kuat, terutama di bidang pariwisata dan jasa. Meskipun begitu, Yunani juga pernah mengalami krisis ekonomi, namun saat ini sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup stabil. Malta merupakan negara kecil yang terletak di kawasan Eropa Selatan, tepatnya di tengah Laut Mediterania. Negara ini berbentuk kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Malta, Gozo, dan Comino. Ibu kota Malta adalah Valletta, yang juga dikenal sebagai satu ibu kota terkecil di Uni Eropa. Secara historis, Malta memiliki perjalanan panjang karena pernah dikuasai oleh berbagai bangsa, hingga akhirnya menjadi koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1964. Dari segi bahasa, Malta memiliki keunikan tersendiri, yaitu menggunakan bahasa Malta yang dipengaruhi oleh bahasa Arab namun ditulis dengan huruf Latin. Secara geografis, Malta memiliki keterbatasan sumber daya alam, terutama air, sehingga memanfaatkan teknologi seperti desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Iklim di Malta termasuk iklim Mediterania, dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang relatif sejuk. Sebagai negara maju, Malta memiliki perekonomian yang cukup stabil, terutama di sektor jasa seperti pariwisata, keuangan, dan teknologi. Meskipun demikian, Malta juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan sumber daya alam. Slovenia merupakan negara kecil di Eropa Tengah yang sering dikaitkan dengan kawasan Eropa Selatan karena kedekatannya dengan Laut Adriatik. Ibu kotanya adalah Ljubljana. Secara geografis, Slovenia memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan Alpen, hutan yang luas, hingga wilayah pesisir. Bahkan, lebih dari setengah wilayahnya ditutupi hutan, sehingga dikenal sebagai salah satu negara paling hijau di Eropa. Dari segi sejarah, Slovenia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, kemudian berada di bawah kekuasaan Habsburg, hingga akhirnya bergabung dengan Yugoslavia sebelum merdeka pada tahun 1991. Dari kondisi sosial, mayoritas penduduk Slovenia merupakan etnis Slovene dengan agama Katolik Roma, serta memiliki tingkat pendidikan dan kualitas hidup yang tinggi. Secara ekonomi, Slovenia termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, didukung oleh sektor industri, jasa, pariwisata, dan teknologi. Selain itu, negara ini juga dikenal memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, Slovenia tetap menghadapi tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang rendah dan penuaan populasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Eropa Selatan menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi sejarah, kondisi geografis, serta perkembangan sosial dan ekonomi.